Selamat malam, jemaat yang kekasih yang ada di rumah-rumah dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 5. Malam hari ini kita akan masuk di dalam ibadah rumah tangga. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita bersama anak-anak, orang tua, dan keluarga untuk sama-sama kita beribadah secara online atau secara streaming dengan dipimpin oleh Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Bendelina. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama, berhimpun semua. Satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami akan beribadah, memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, perkenankan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Pendeta Bendelina, dan semua acara pada malam hari ini di dalam pelayanan ibadah rumah tangga ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang sudah siap sedia di rumah tangga masing-masing, Engkau lawat dengan kuasa dan kasih-Mu, berikan kiranya roh hikmat daripada-Mu untuk dapat bersama-sama berkenan memuji memuliakan nama-Mu, walaupun kami terpencar-pencar karena pandemi ini. Namun kami yakin dan percaya firman-Mu tetap senantiasa boleh sampai ke tengah-tengah jemaat-Mu di sektor 1 sampai sektor pelayanan 5. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali akan menyanyi Kidung Jemaat 15, baitnya yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan, puji tertentu dari kuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan sesuai dengan sabda Bina Umat. Ibadah kita, ibadah keluarga pada malam hari ini. Pembacaan firman terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat 7 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur, kami berterima kasih
kalau di masa pandemi COVID-19 pada saat ini kami masih terus bisa beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin kembali mendengarkan sabda-Mu. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti, memahami kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri. Saya bacakan Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi, ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, semoga juga ada anak-anak, baik anak-anak kecil maupun anak-anak remaja, dan sangat bersyukur ketika dalam ibadah ini ada juga anak-anak muda. Saudaraku, kalau boleh jujur, ketika berkhotbah beberapa kali saya melihat ada yang tertidur. Ini jujur mengganggu konsentrasi saya. Mau tidak mau, yang tertidur itu menarik perhatian saya, sehingga saya menjadi kurang konsentrasi. Saudara-saudara, saya pernah dengar ada orang yang mengatakan kalau mau mengantuk atau kalau mau tidur enak, datang ke ibadah. Pasti ngantuk dan tertidur. Saudaraku, ternyata ngantuk saat ibadah, baik dalam ibadah keluarga atau juga dalam ibadah minggu, itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Bahkan Alkitab mencatat ada seorang muda bernama Eutikus. Ia adalah seorang muda yang tertidur waktu mendengarkan Paulus berbicara. Tidak ada yang unik pada pemuda ini, kecuali tragedi yang dialaminya ketika ia sedang tertidur.
Pada waktu itu Eutikus sedang duduk di jendela lantai ketiga di sebuah rumah, dan karena tidak dapat menahan kantuknya, ketika mendengar Paulus berbicara, ia pun tertidur dan terjatuh ke halaman bawah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan Rasul Paulus, teolog ternama yang belum tergantikan sampai hari ini, pastinya setiap kata-katanya itu mengandung makna yang sangat dalam. Pastinya setiap ucapannya, khotbahnya, pasti mengandung kata-kata yang begitu indah dan menguatkan. Dan pastinya juga Paulus, dia berbicara dengan bahasa yang lantang dan berapi-api. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun Eutikus tetap terjatuh, bahkan dari ketinggian. Saudara-saudaraku, dikatakan oleh Alkitab, dia meninggal di tempat. Melihat hal itu, Paulus langsung bereaksi cepat dan turun ke lantai bawah rumah untuk menghampiri Eutikus. Namun ternyata Eutikus memang telah kehilangan nyawanya. Kemudian yang dilakukan Paulus setelah ia sungguh pengalaman ini pengalaman yang tidak diduganya pasti, dia merebahkan dirinya di atas tubuh Eutikus dan mendekapnya erat. Dia berkata kepada semua yang melihat kejadian itu bahwa Eutikus masih hidup. Dan sungguh ajaib, Eutikus memang bangkit kembali seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan si pemuda ini tertidur lelap. Kemungkinan si pemuda ini beraktivitas dari pagi sampai sore, dan kita bisa tahu percakapan yang dilakukan oleh Paulus pun itu dikatakan sampai tengah malam, bahkan sampai hampir fajar. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pastinya setiap orang juga akan mengalami hal yang sama. Setiap orang punya keterbatasan, punya ketahanan ya dalam mendengarkan. Makanya ada ukuran-ukuran tertentu, waktu-waktu tertentu saat kita berkhotbah. Untuk anak-anak ya itu kalau bisa tidak lebih dari 7 menit. Karena anak-anak akan cepat mudah sekali hilang konsentrasi. Untuk orang tua tidak boleh lebih dari antara 20 sampai 30 menit. Nah, karena memang kita juga seringkali tidak bisa konsentrasi penuh dalam ibadah, khususnya dalam mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca bagian firman Tuhan pada saat ini bahwa bisa dikatakan Eutikus tidak tertarik, bahkan dia merasa bosan dengan segala yang diucapkan oleh Paulus, sehingga dia malas menyimak dan menyebabkan dirinya menjadi ngantuk. Namun apapun alasannya, tindakan tertidur waktu mendengarkan orang berbicara adalah salah. Apalagi jika yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Ibu Bapak pernah lihat video atau YouTube waktu Ibu Risma marah-marah ya? Karena ketika dia bicara, pegawainya di sana bicara sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, dia marah di depan begitu banyak orang. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sebagai manusia, kita juga ingin dihargai. Dan ini yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bisakah kita berpikir bahwa Allah juga bisa tersinggung? Saya pernah bercerita ketika secara tidak sengaja masuk ke Gunung Kawi. Hal yang pertama saya perhatikan adalah bagaimana orang masuk dari depan sampai dari pintu sampai ke depan itu
menggunakan lututnya. Dan mereka duduk manis diam, tidak ada yang bicara satupun. Mereka begitu hikmat, begitu serius. Padahal yang di depan mereka adalah 2 kuburan. Ya. Saya membayangkan, oh Tuhan, di gereja ketika kita mengimani, kita menghadap Tuhan, tapi masih ada yang sibuk dengan handphonenya. Masih ada yang sibuk sedang menjawab chat dari temannya dan lain sebagainya. Bahkan sedang mencari-cari ya, hiburan dengan main game di dalam ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kejadian yang dialami oleh Eutikus mungkin memiliki sisi lucu. Ya. Tetapi sadar atau tidak, masalah seperti itu juga sering kita alami. Terjadi juga pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah di gereja. Siapapun pengkhotbahnya. Mungkin kita hanya menganggap itu hanya masalah sepele saja. Namun sesungguhnya sangatlah penting untuk diperhatikan. Jangan biarkan kita tertidur sewaktu mendengarkan firman Tuhan yang sedang berjalan. Sebab itulah yang iblis mau. Kita harus bisa mengantisipasi diri kita sendiri untuk tidak tertidur. Artinya bisa mengatur waktu, mempersiapkan diri sebaik-baiknya kita mau beribadah jam berapa. Walaupun Bapak Ibu seringkali ada beberapa anggota jemaat yang datang beribadah, dia baru pulang kerja dari pagi hingga sore. Mungkin tenaganya sudah mulai terkuras. Karena itu ketika beribadah, ia merasa sangat letih. Dan ini godaan paling besar untuk tetap siap, untuk tetap siaga, untuk tetap fokus pada firman yang disampaikan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ada banyak orang bisa menang dari persoalan ini dengan pulang mengalami kebahagiaan dan sukacita karena dikuatkan dan dihiburkan oleh firman yang didengar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang beranggapan gini, oh kalau pendeta ini ya, khotbahnya nggak bikin ngantuk. Oh kalau majelis ini gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang mau diingatkan kepada kita, ingat bahwa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jadi fokusnya bukan kepada siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tetapi pada firman Tuhan yang disampaikan itu. Karena itu bukan hanya pelayan firman, bukan hanya petugas-petugas yang menjadi pelayan pada waktu itu yang sungguh harus persiapan. Tetapi kita pun yang akan mendengarkan, yang akan mengambil bagian dalam ibadah itu seharusnya mempersiapkan diri. Berdoa khususnya untuk pelayan firman. Sehingga ketika kita mendengarkan sabda itu bukan mendengarkan mendengarkan siapa yang ngomong, tetapi mendengarkan firman yang disampaikan. Pasti Bapak Ibu kalau kita berprinsip seperti itu, mempersiapkan diri dengan baik seletih apapun. Ya. Banyak yang memberikan kesaksian termasuk saya secara pribadi. Kalau mau pergi beribadah ada aja yang sakit. Ya. Badan sakitlah, lutut sakitlah, ya. Panas dingin, meriang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lawan, kita tetap datang beribadah, heran penyakit itu gak tahu pada kemana. Apalagi ketika pulang, kayaknya seger kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita bukanlah sesuatu yang lucu. Tapi menurut saya mengerikan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya soal ngantuk saja akibatnya fatal. Terjatuh dan mati. Harusnya dibilang, oh kesleo, oh patah. Ini enggak langsung mati. Ini menjadi peringatan bagi kita.
ketika kita tidak menghargai firman Tuhan, bisa saja sesuatu yang fatal terjadi pada kita. Bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudaraku, kita sendiri membaca bagian firman Tuhan pada saat ini. Tidak lucu menurut saya, tapi mengerikan. Karena mengantuk berakhir pada kematian. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi disinilah iman dipertaruhkan, mujizat terjadi dan Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir bacaan kita di ayat 12, saya bacakan lagi. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin dalam pertemuan awalnya sungguh membosankan. Dalam pertemuan awalnya sungguh membuat mereka letih. Tapi kita bisa lihat akhirnya. Ketika iman bertumbuh di dalam Tuhan, orang sungguh-sungguh mendengarkan firman, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada perpisahan memang pada waktu itu. Mungkin setelah itu orang menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus adalah baik. Apa yang dikatakan oleh Paulus adalah benar. Sehingga itu memberikan kekuatan tersendiri untuk mereka. Perpisahan di antara mereka tidak membawa kesedihan, tidak seperti biasanya kalau ada perpisahan, ada tangis dan air mata. Tetapi kali ini dikatakan mereka sangat terhibur. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ini mau mengingatkan kepada kita bersama bahwa ada dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan dikuatkan, bahkan dihiburkan dalam situasi dan keadaan apapun. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sambut firman Tuhan dan aminkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Mari bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika malam ini menjadi bahagian kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Kami boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kisah tragis dari seorang muda yang bernama Eutikus. Ya Tuhan, izinkanlah kami anak-anak-Mu boleh senantiasa setia dan taat dalam keadaan apapun. Terlebih dalam beribadah, kami melakukannya dengan setia, taat dan hormat.
Tuhan, kami juga ingin setiap ibadah kami mendapatkan anugerah yang berasal daripadamu Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar bagian firman-Mu saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kejadian tragis itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga ya Tuhan, mereka berakhir dengan penuh syukur dan merasa sangat terhibur. Biarlah setiap firman-Mu yang telah disampaikan, setiap ibadah yang telah dilakukan, kiranya juga membawa sukacita, damai sejahtera, membuat banyak orang terhibur karena dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau punya kuasa yang ajaib melalui pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami juga diperkenankan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh taat dan takut akan Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh aktivitas kami di masa pandemi. Tuhan tetap berkati anak-anak Tuhan yang masih harus bekerja, berkarya dari pagi hingga malam. Tuhan, kondisi mereka lemah, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bekerja bukan sekedar mengejar upah, tetapi kesempatan untuk bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang dibuat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan buatlah berhasil ya Allah apa yang dikerjakan. Tuhan, pulihkan mereka yang lemah, terlebih ketika mereka tetap harus beribadah. Kiranya sukacita, kesehatan, damai sejahtera menyertai hidup mereka. Bersama dengan keluarga, Tuhan berkati setiap usaha dan kerja apapun yang dilakukan oleh umat-Mu di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa, untuk terus memberkati anak-anak-Mu dalam kondisi yang paling berat sekalipun. Kami bersyukur Tuhan, kalau jemaat-Mu ini tetap boleh eksis, tetap melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan beribadah, walaupun dilaksanakan secara streaming, dilaksanakan di setiap rumah-rumah anggota jemaat-Mu. Yang kami minta daripadamu Tuhan, biarlah seluruh anggota jemaat-Mu memanfaatkan fasilitas yang ada, memanfaatkan sarana yang telah diberikan, sehingga kami boleh tetap beribadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang tidak terjangkau dalam ibadah-ibadah streaming seperti saat ini. Apapun alasan mereka, apapun keadaan mereka, mari Tuhan, Engkau rangkul dan Engkau menjangkau mereka Tuhan. Tangan kami, suara kami tidak sampai kepada mereka, tapi kami percaya suara Tuhan akan terdengar dan nyata untuk mereka. Tuhan Yesus tetap berkati mereka, terlebih mereka ya Tuhan, yang oleh karena keadaan tidak bisa menerima kegiatan yang seperti kami lakukan pada saat ini. Tuhan, Kau punya cara yang ajaib untuk tetap menguatkan iman mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang sampai hari ini setelah 7 bulan mereka harus belajar di rumah. Kami terus mohon kepadamu, anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hormat kepada guru, kepada orang tua. Walaupun ya Tuhan mereka hanya belajar sendiri, bahkan tanpa pendampingan. Kami bersyukur untuk setiap orang tua yang memberi diri, memberi waktu dan kesempatan untuk mendampingi anak-anak kekasihnya. Tapi biarlah anak-anak yang tidak didampingi pun mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Kami mohon ya Tuhan, ini juga menjadi sarana bagi anak kami
Ini juga menjadi saat-saat di mana anak kami dibentuk menjadi pribadi yang baik. Bukan pribadi yang egois. Bukan pribadi yang tidak mau tahu, yang cuek, tetapi pribadi yang peduli. Allah Bapa di sorga, kami tahu mereka dibentuk dalam situasi yang salah. Tapi tidak ada yang salah ketika kami mau melihat sisi manapun dari sisi yang baik dan positif. Karena itu ya Allah, mampukan setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak kekasih. Sehingga dalam keadaan seperti ini kesempatan mengajarkan hal-hal yang baik. Kami rindu Tuhan, ibadah keluarga boleh dihadiri oleh anak-anak, oleh pemuda, oleh orang tua. Menjadi sungguh-sungguh ibadah keluarga. Sehingga keluarga boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang tetap setia, membawa persembahannya, persepuluhannya, ungkapan syukurnya, bahkan sumbangan-sumbangannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah yang telah menggerakkan hati mereka. Biarlah berkat-Mu makin melimpah. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena hari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, sempurnakanlah syukur mereka. Kami juga bergumul untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi fisik lemah. Baik sakit biasa maupun sakit yang sudah menahun, bahkan sakit yang dianggap parah. Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu. Mujizat-Mu boleh terjadi dan masih akan terus terjadi dulu, kini, dan selamanya. Kami percaya dengan iman kuasa-Mu ajaib. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa atas mereka yang lemah. Tuhan berkuasa atas mereka yang sakit. Beri kesabaran, ketabahan, kekuatan iman. Terlebih ya Tuhan, berikan mereka kesempatan untuk bersaksi. Karena ketabahan, kesabarannya menghadapi tantangan sakit dan penyakit. Kami percaya ada waktu Tuhan yang indah untuk mereka. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, jemaat Genta Kasih. Apapun yang kami lakukan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih, kami terus bergumul untuk kehidupan negeri kami Indonesia. Kami bergumul untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan bukan menurun. Tetapi bahkan saat ini orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kenal, telah menjadi korban. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kekuatan penghiburan untuk mereka, untuk keluarga yang ditinggalkan, sehingga ya Tuhan mereka tetap berserah, ikhlas dan belajar menerima apapun kehendak Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa kepadamu, Engkau memberkati tenaga medis yang bekerja di rumah-rumah sakit dimanapun berada. Pakai mereka seturut dalam rancangan-Mu. Buatlah mereka pahlawan-pahlawan kesehatan. Jauhkan mereka dari pikiran untuk membodohi orang. Apalagi ya Tuhan melakukan hal-hal yang picik. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka dengan cara yang ajaib. Jaga lindungi mereka Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sehingga mereka bisa menolong dan membantu banyak orang. Terima kasih Allah Bapa di sorga, bantu pemerintah negeri kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati Bapak Presiden kami yang tidak jemu-jemu dan terus melakukan tugas dan panggilannya. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, supaya mereka bisa melakukan segala tanggung jawab dengan baik. Dan dengan hikmat-Mu, dengan wibawa ilahi, mereka boleh mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan mampu memulihkan negeri kami, membebaskan negeri kami, memutuskan mata rantai virus corona, dan memulihkan ekonomi negeri ini. Kami percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Berkati setiap pribadi, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Berkati kami para orang tua, berkati anak-anak kami, anak-anak muda kami dalam keadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur doa kami.
Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 346 bait pertama dan ketiga. Tuhan Allah beserta
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan seluruh anggota keluarga yang ada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Terima kasih.